Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, diceritakan bahwa sebuah legenda berkisah tentang putra seorang kaya yang terbaring di rumah sakit. Penyakit yang dideritanya tidak mungkin disembuhkannya lagi. Dia harus siap menghadapi ajal yang semakin mendekat. Dalam hidupnya, pemuda itu tidak pernah peduli yang namanya gereja dan agama. Dalam keadaan yang sudah parah, ia menolak semua suster rohaniwan, pastor yang berkunjung, yang berbicara tentang Tuhan dan akhirat. Ketika datang berkunjung, pastor itu bertanya, "Apakah ayah masih hidup?" "Sudah meninggal." "Lalu bagaimana dengan ibumu?" "Ibu pun juga sudah tiada, meninggal." "Apa pesan orang tuamu sebelum meninggal?" Sang pemuda itu tunduk terdiam sejenak. "Sebelum ibuku meninggal, ibuku memelukku sambil berpesan, 'Angkatlah matamu ke surga, hiduplah dengan kasih dan imanmu, sehingga sekali kelak engkau dapat masuk ke dalam dengan kasih pula.' Pesan ibumu ini sudah cukup. Saya tidak perlu menambahkannya lagi," kata sang pastor. Mendengar itu, si anak muda itu mulai menangis terseduh-seduh dan menyesali segala perbuatannya, lalu meninggal dalam damai dan tenang. Saudara terkasih, kisah tersebut memberi suatu gambaran bahwa manusia dipanggil untuk mengalami yang namanya suatu kebahagiaan dalam hidup ini. Dan kebahagiaan itu dicapai apabila orang hidup atas dasar iman yang kuat dan cinta kasih yang hidup dan nyata dalam hidup nyata keseharian. Saudara terkasih, dalam Injil tadi, Injil Yohanes yang dibacakan pada hari ini, Yesus bersabda, "Anak-anakku, tinggal sejenak lagi, sesaat lagi, aku tinggal bersamamu." Yohanes 13 ayat 33, bahwa saat bersamaan dengan Yesus sudah hampir berakhir. Berarti itu tadi adalah sabda perpisahan. Secara fisik, Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Namun secara spiritual, rohnya akan selalu menyertai para murid. Maka sabdanya lagi tadi, "Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling menaruh cinta kasih, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yohanes bab 13 ayat 34. Mengasihi sebagai Yesus mengasihi. Di situ ada kata harus, karena ada perintah, tekanan yang memang latar belakangnya kan Yudas mau mengkhianati dia. Maka ini sangat ditekankan lagi. Sudah terkasih, Yesus menghendaki agar semangat persaudaraan dan cinta kasih yang telah terjalin bersama harus dihidupi oleh para murid meski ia tidak ada bersama lagi. Yesus menghendaki agar semangat persaudaraan, cinta kasih yang telah dialami, diteruskan oleh para murid
kepada semua orang yang dijumpai, juga dalam pelayanan. Cinta kasih dan persaudaraan para murid tidak boleh dikungkung oleh semangat egoisme dan rasa superioritas, melainkan dihayati dan diresapi dalam semangat keterbukaan dan kerendahan hati. Sudah terkasih, si anak muda dalam kisah tadi menyesali saat-saat akhir hidupnya, karena baru menyadari makna pesan ibunya, angkatlah matamu ke surga, hiduplah sesuai dengan kasih dan imanmu, sehingga sekali kelak engkau dapat masuk ke dalamnya dengan kasih pula. Yesus dalam bacaan tadi, pada saat-saat akhir kebersamaan dengan para muridnya, berpesan untuk saling mengasihi dalam hidup. Dalam Yohanes bab 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sudah terkasih, mengasihi seperti Allah mengasihi itu contohnya kayak apa, seperti apa? Seorang bapak yang suka sekali berkata kasar, main tangan sama istri, jika lagi kesal bahkan meninggalkan rumah sampai beberapa hari, bahkan minggu, karena ada masalah dalam keluarga rumah tangga. Setelah menyadari bahwa dirinya itu salah, menyesal, lalu kembali ke rumah menjumpai istrinya. Sang istri tetap menerima dan mengampuni serta melayani dengan penuh kasih. Sang istri mempunyai keyakinan, aku diharapkan mencintai pasanganku bukan menurut kesenanganku, tetapi mencintai seperti Tuhan Yesus telah mencintai aku, dan itulah cinta dengan pengampunan. Itu contoh istri yang mengampuni pada suami yang kejam, yang kasar, suka di rumah jarang pergi, ya, super jarum, ya, jarum super jarang di rumah, suka pergi. Setelah itu pulang lagi, diterima lagi. Itulah mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Tapi biasanya ibu-ibu kalau udah begitu tinggal saja, datang ke pastor, minta cerai saja. Ya. Tapi bukan di peraya sini, ya kan? Di sini nggak ada. Ya. Saudara terkasih, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu biasa dipakai oleh pengantin. Kolose bab 3 ayat 14. Kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan dan menyempurnakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kasih yang totalitas, tuntas, tidak ada sisa lagi, sepenuh-penuhnya, sampai mengorbankan darah-darah nyawanya untuk sahabatnya. Maka kata-kata ini sudah final definitif. Karena nggak ada pasangan yang sampai berdarah-darah mengorbankan pasangannya, kasihnya sampai begitu, jarang. Ya, ada juga sih. Bahkan ketika setelah meninggal belum sampai 40 hari sudah ada yang baru. Ya. Ya. Kamu harus saling mengasihi, sebab di mana ada kasih, di situ ada damai. Di mana ada damai, di situ ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada
kebutuhan yang tak terpenuhi. Di mana ada kasih, Tuhan hadir. Itu suasana situasi kebahagiaan dan surga di dunia. Ya. Saudara terkasih, seorang bapak yang sukanya marah-marah, suka menang sendiri, SMS suka menang sendiri, ya. Bisa juga semakin mesra selalu, ya. Itu yang seharusnya. Sukanya kasar terhadap istri, anak, sering kurang setia. Tidak pas kalau bapak itu berkata, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Betut. Ya. Kalau dia berani berkata begitu, anak-anak akan mencemoohkan. Enak bisa bilang begitu, dan nasihat tidak akan didengar. Karena hanya bisa memberi nasihat, sementara dia sendiri tidak melakukannya. Ya. NATO, no action talk only, hanya omong doang. Ya. Om do, bukan Om Dominico, tapi Om do, omong doang. Ya. Saudara, hanya perbuatanlah yang menunjukkan kuat tidaknya kasih. Kasih yang tidak menjelma menjadi perbuatan bukan kasih. Seperti gong yang gemerincing, kata Santo Paulus. Di mana orang menabur kasih, disitulah bertumbuh kebahagiaan. Keluarga akan semakin rukun, damai sejahtera, harmonis, bahagia, kalau kasih dihayati dalam rumah tangga. Anak akan betah tinggal kerasan di rumah. Ya. Tapi kebanyakan orang pergi neraka dunia kalau kasih itu cakar-cakaran, ribut, berantem melulu. Dia pergi sampai sana nggak balik-balik. Ya. Sudah terkasih, anjuran apostolik terbaru Paus Fransiskus Apostolos Laudisia, keluarga dan sukacita kasih, menegaskan keluarga yang kokoh adalah keluarga yang membangun fondasinya di atas kasih sayang. Keluarga yang kokoh adalah yang membangun keluarganya di atas fondasi kasih sayang. Jadi dasarnya kasih sayang. Anak-anak belajar mencintai dan menghormati dan berinteraksi dengan orang lain. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes, surat Yohanes yang bab 3 ayat 18. Saudara, melalui Injil hari ini, Yesus menasihati keluarga, menasihati kita supaya saling mencintai sebagai tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kalau kita rukun, damai, orang akan ngiri dan cemburu lihat kita. Tapi kalau kita berkelahi ribut, katanya Katolik itu nggak boleh cerai. Kok itu tetangga saya itu cerai, Romo? Ya. Jadi tidak menjadi tanda apa-apa. Ya. Di mana ada cinta kasih, Allah hadir di tengah kita. Kalau kita saling mencintai, kita menciptakan dunia baru. Maka ada dunia baru. Ya. Di mana tiada lagi duka, derita, percekcokan, perselisihan, permusuhan, perang Rusia lawan Ukraina, adanya hanya damai. Kalau ada kasih. Tidak ada habis lebaran bakar-bakar rumah di Mereje, ya. Mengungsi ke Polda 162 orang, 56 kakak. Kami sempat
berkunjung, korban konflik. Ngeri. Bukan bencana alam, tapi dari kejahatan manusia. Sekarang udah balik, tapi rumahnya udah dibakar habis, gimana? Tega amat kan? Karena apa? Nggak ada kasih. Ya. Dia tahu juga bahwa kasih itu baik, bagus, tapi nggak dibuat. Malah dipakai untuk nyerang orang. Seneng dia, bangga. Kita juga pernah jadi korban konflik. Gereja kita dibakar dulu tahun 98. Menyusul tahun 2000 gereja Mataram. Maka umatnya ini sisa begini habis, ya pulang kampung semua, Polkam. Ya, karena kerusuhan. Ya. Saudara kasih, marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon biarlah cinta kasih Yesus dan kerajaannya semakin nyata dalam dunia sekarang ini dengan mengamalkan kasih dalam keluarga, mengamalkan kasih dalam KBG, dalam lingkungan tempat kerja kita. Khususnya dalam keluarga, kita harus menghayati dan melaksanakan KDRT. Kenapa? Keluarga tanpa KDRT akan berantakan. Ya. Loh, KDRT kok suruh dihayati, diamalkan dalam keluarga, Romo. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dan di mana keluarga tidak menghayati KDRT, tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian. Ya. KDRT artinya apa? Kasih dalam rumah tangga. Pinter no, Kak. Ya. Khotbahnya sudah selesai kalau gitu, udah pinter jatuh. Ngomong jak tadi dah. Kerukunan dalam rumah tangga, kedamaian dalam rumah tangga, ketenteraman dalam rumah tangga, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau itu KDRT-nya, rumah tangga sungguh sangat bahagia karena ada di dalamnya kasih. Kalau kekerasan dari rumah tangga, kerusuhan dari rumah tangga, ya itu pukul sana, plak gitu, ya. Lapor polisi, masuk sel, ya, selesai. Ya. Tapi yang begitu-begitu tuh di Praia tidak ada. Di paroki lain sana baru banyak. Ya, babak belur banyak. Saya diantemi oleh suami saya, Romo. Loh, kok beraninya sama perempuan? Laki macam apa itu? Mana suruh datang ke pastoran? Suruh lawan hadapi saya. Ketika datang benar badannya gede besar. Woi, saya lari duluan. Takut. Nah, itulah KDRT. Ya. Cinta menjadi landasan sebuah relasi yang saling menghidupkan dan memberi harapan dalam kehidupan. Saudara, temanya ini asik ya, tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan tidak megahkan diri. Melongo banget ya. Ya, seharusnya lagunya karena nggak boleh nyanyi, kita jangan nyanyi. Ya, karena kalau saya nyanyi suaranya merdu, merusak dunia. Saudara, ada apa dengan kasih? Jiwa yang gelisah menjadi tentram karena kasih. Orang menjadi kawan karena kasih. Yang dulu teman menjadi temin. Yang kampus-kampus kuliah itu kawan, sekarang nanti kawin, ya. Ya, lain lagi dah. Orang yang jauh menjadi dekat karena kasih. Sungguh luar biasa, apa saja bisa dicapai dengan kasih. Hati yang keras, sekeras apapun, ya, dapat lunak dengan kasih. Oleh karena itu berikanlah kasih dan sebarkanlah kasih. Dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4-6 Rasul Paulus berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak pendendam, tidak mentingkan diri sendiri. Itulah sebabnya Yesus menasihatkan kepada kita semua, kamu harus saling mengasihi.
pesan Yesus wanti-wanti, ada kata harus. Karena apa? Sebelumnya antar intern umat sendiri aja sudah ada konflik. Ya sendiri dikhianati oleh muridnya Yudas. Di sana antara kasih dan pengkhianatan bersambung. Nah, kasih melawan vs lawan cinta. Suatu hari kasih dan cinta jalan-jalan di tepi tebing Gunung Rinjani. Tiba-tiba cinta jatuh ke jurang. Mau tahu kenapa? Karena cinta itu buta. Jatuh ke jurang. Kemudian kasih itu terjun ke jurang. Kenapa demikian? Kasih itu rela berkorban. Namun sampai di dasar jurang, cinta marah pada kasih. Mau tahu cinta bilang apa? Cinta tak selamanya selalu bersama. Namun meski dimarahi, kasih tetap tersenyum. Meskipun senyumnya nggak kelihatan ya, ditutup masker ya. Karena apa? Karena kasih itu sabar dan selamanya. Oh, kasih juga tidak membalas kejahatan. Karena apa? Karena kasih itu murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Lebih baik kita mempunyai kasih daripada cinta. C-I-N-T-A. Itu singkatan. Coba ingat nama Tuhan Allahmu. Itu singkatnya begitu juga ya. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Maka kalau nanti nyanyi kasih, itu temanya. Ya. Tapi karena nggak boleh nyanyi kasih, dilaksanakan saja. Ya kan? Dibuat. Mari kita mewujudkan kasih itu dalam tindakan, dalam hidup harian, dalam hidup keluarga, khususnya dalam keluarga, dalam hidup harian kita, dimanapun kita berada. Amin, saudara. Amin. Luar biasa ya, renungan Sabda Tuhan hari ini begitu indah dan bagus. Mari kita lebih bagus kalau kita laksanakan. Ya, kita lanjutkan, kita bangkit beri perbaikan percayaan kita. Aku percayakan Allah